terima kasih untuk penjagaanmu sepanjang hari yang berlalu. Kami sudah berkumpul di tempat ini dengan selamat berkat pertolongan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah kumpulkan kami di sini dengan maksud untuk lebih mengenal Engkau melalui firman-Mu. Kami percaya kami sedang hidup di akhir zaman, di mana nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi-Mu beribu-ribu tahun yang sudah lampau sedang digenapi di saat zaman kita ini. Dan kami sangat rasa beruntung untuk bisa hidup di zaman di mana kamilah yang kalau tetap setia akan menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan. Adalah satu kehormatan, satu kemuliaan untuk hidup di zaman ini. Berikan kekuatan agar kami bisa bergumul terhadap kekuatan daripada keinginan daging kami, karena itulah musuh terbesar manusia yang akan menghalang dia masuk kerajaan surga. Kami mengundang Roh-Mu yang suci untuk menuntun kami pada malam hari ini, agar kami dapat mengerti rencana Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami doakan juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan mengawal mereka dan bisa sampai di tempat ini dan mempelajari firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, selalu mau mendengar dan mau menjawab doa kami, dan kiranya permohonan kami hanyalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Doa ini kami persembahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Oke, selamat malam saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul malam hari ini untuk mempelajari bahwa kita benar-benar sedang hidup di akhir zaman. Bukan hanya di akhir zaman, tapi di ujung daripada akhir zaman. Dan saya sangat yakin akan hal itu karena saya bisa lihat sendiri pengenapannya dalam kehidupan sehari-hari di Amerika, dan semua yang terjadi di sana dan di seluruh dunia sangat cocok dengan tulisan-tulisan Alkitab dan Roh Nubuat. Dan oleh sebab itu saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Dan saya juga sangat mengerti sesuai dengan ajaran Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Tuhan Yesus tidak akan datang kecuali ada umat-umat yang setia. Artinya dengan saya mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang, artinya saya juga yakin bahwa ada orang-orang yang sedang dengan serius mempersiapkan karakter mereka. Dan itulah tujuan daripada kita punya pertemuan, ialah bukan hanya sekedar untuk membuktikan bahwa kita hidup di akhir zaman, tetapi untuk meyakinkan bahwa kita harus mempersiapkan karakter kita. Itu yang paling penting. Jadi untuk melihat pengenapan nubuatan, itu bukan tujuan utama kita. Itu hanya penghantar untuk mempersiapkan karakter kita masing-masing, kan? Karena yang masuk ke dalam kerajaan surga bukan mereka yang mengetahui nubuatan, tapi karakternya tidak berubah, betul? Buktinya di Matius 7 ayat 21, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Jadi apakah mereka mengerti nubuatan? Iya, tapi kenapa Tuhan tidak kenal? Karena Tuhan hanya mengenal karakter anaknya yang dihidupkan oleh orang-orangnya, kan? Jadi walaupun kita akan belajar nubuatan, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ialah mudah-mudahan dengan melihat bahwa nubuatan sedang digenapi, mudah-mudahan itu menggerak hati kita untuk membuat persiapan. Dan kita sudah mengerti apa artinya persiapan, kan? Yaitu kita harus siap di saat pintu kasihan kita sudah sudah ditutup. Oke? Dan sebelum kita mulai, saya mau bagikan seperti apa ya? Saya bisa bilang ini devotion lah. Jadi saya nggak mau masuk langsung ke pelajarannya. Saya mau bagikan devotion pendek saja, renungan pendek saja, dan ini sebagai bekal. Dan bukan hanya sekedar devotion,
tapi devotionnya khusus untuk kita yang hidup di akhir zaman, khususnya di kelompok Present Truth, dan kebetulan ini di Jakarta. Jadi devotion ini sangat menuju akan kebutuhan kita sekarang. Bukan ya kapan saja bisa digunakan, tapi devotion ini khusus specialize untuk kita sekarang. Oke, mari kita lihat kutipan pertama. Kalau ada yang tulisan Roh Nubuat, tapi saya akan tunjukkan tulisan Roh Nubuatnya di sini. Kita punya ayat Roh Nubuat, Testimoni, volume 5, halaman 214. Ini halaman berapa dia? Oke. Kita ke Testimoni, halaman 214, volume 5. Kita mulainya di sini. Oke. Kita mulai di sini. Apakah semua bisa lihat ini? Bisa ya? Dan kita sudah sangat mengenal kutipan ini kan? Sangat mengenal kutipan ini. Oke, di sini dikatakan, tidak seorang pun dari antara kita akan menerima meterai Tuhan sementara karakter mereka kedapatan satu noda. Perlu direnungkan betul-betul. Satu noda, tidak ada meterai. Tidak ada meterai, tidak ada keselamatan. Satu noda. Satu noda. Jadi sebelum kita lanjutkan bacaan ini, kira-kira noda saya siap untuk dimeteraikan nggak? Dan kalau kita belajar terima lampunya, mau coba bersihin sendiri bisa nggak? Tapi dibilang satu noda pun membuat orang itu tidak menerima meterai. Jadi pertanyaan saya sekarang, bagaimana dan caranya kan? Bagaimana caranya? Lalu ini dia. Tugas mereka untuk memperbaiki cacat karakter mereka dan membersihkan jiwa mereka dari setiap pencemaran. Nah, untuk dibilang tugas mereka itu artinya saya punya tanggung jawab itu untuk membersihkannya. Saya yang bisa membersihkannya. Coba kita buka tadi malam, Filipi 2 ayat 12 dan 13. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Itu saya punya tugas, artinya saya mau usaha untuk membersihkan karakter saya. Bisa nggak? Mustahil. Mustahil, kita sudah belajar tadi malam kan? Jadi apa maksudnya? Tolong buka Filipi 2 ayat 12 dan 13. Karena ini pelajaran bukan untuk saudara. Kalau saudara tidak kerasa, ini untuk saudara, betul? Dan ini bukan untuk saudara, kalau saudara pikir bahwa saudara tidak memiliki satu noda. Artinya ini pelajaran untuk kita semua yang mau masuk apa? Surga. Dan saya percaya kita kesini semua karena kita benar-benar mau masuk surga. Jadi saya rasa ini sangat penting. Sangat penting untuk kita. Oke? Mari kita baca terus. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kita mau baca bagian terakhir daripada Filipi 12. Kerjakanlah keselamatanmu masing-masing. Bukankah ini dia pekerjaannya? Itulah tugas kita untuk membersihkan diri kita dari pencemaran karakter. Bukankah itu Filipi 2:12? Kerjakanlah keselamatanmu masing-masing dan takut dan gentar, betul? Lalu ayat 13, apa yang dibilang ayat 13? Setelah 12 dibilang kamu harus mengerjakan, lalu ayat 13 bilang bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam engkau. Jadi sekarang pertanyaannya, yang bekerja siapa? Saya atau Tuhan? Jadi sayanya apa? Kalau dibilang kerjakanlah keselamatanmu masing-masing, saya punya tanggung jawab apa, Pak Budi? Kalau Tuhan yang bekerja, tanggung jawab saya apa? Oh ya, oke. Apa tanggung jawab saya? Cuma diam-diam. Saya cuma diam-diam. Artinya, oh Tuhan yang bekerja kok. Sudah pernah dengar pernyataan ini? Nggak usah bikin apa-apa. Kan Tuhan Yesus
sudah hidup sempurna di dunia ini. Untuk saya. Nggak usah bikin apa-apa. Kan Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. Nggak usah bikin apa-apa. Kan Tuhan Yesus sudah bangkit untuk saya. Sudah pernah dengar itu? Lalu seterusnya apa? Yang melakukannya kita. Nah, jadi kehendak Allah yang menuntun kita melakukan kehendaknya. Jadi Tuhan yang bekerja melalui kita, melalui diri kita. Jadi kita itu dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan. Oh, oke. Seperti langkah kita dituntun oleh Tuhan. Tangan kita mengerjakan ini itu dituntun oleh kehendak Tuhan. Oke. Bagaimana kalau kita ke ilustrasi, Pak Budi ya? Oke, saya mengerti maksud Pak Budi. Bagaimana kalau ke ilustrasi yang Tuhan selalu gunakan, yaitu seorang penabur menabur bibit. Ya. Oke. Apakah bibit akan menghasilkan buah kalau nggak ada yang tabur? Nggak bisa. Apakah bibit akan menghasilkan buah kalau tidak ada air, matahari, dan angin? Tuh. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menabur bibit? Yang menabur bibit siapa? Oke, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita ke kebun, kita berdoa, lalu kita berdoa, Tuhan tolong tanam bibitnya. Apakah begitu? Siapa yang tanam bibitnya? Atau saya harap malaikat yang tanam? Saya yang tabur. Oke, saya tabur bibitnya. Tapi sebelum tabur bibitnya, dibilang ada 4 macam tanah. Siapa yang mempersiap tanahnya sehingga tanahnya tanah yang baik? Apakah malaikat yang mengolah atau saya? Siapa punya tugas itu untuk mempersiapkan tanahnya? Siapa punya tugas untuk menabur bibitnya? Di saat bibitnya sudah masuk, siapa punya tugas yang membuat bibitnya menjadi buah? Sekarang saya tanya, apakah tugas saya menabur? Oke, Lukas 8 ayat 11. Mari kita buka. Lukas 8 ayat 11. Ini Filipi 2 ayat 12 dan 13 kan? Lukas 8 ayat 11. Ada yang bisa baca? Sangat pendek dia. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi benih itu adalah firman Allah. Atau firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya benih itu yang manusia tabur, kenyataannya firman itu yang kasih masuk dari hati saya siapa? Yang tabur bibit tadi siapa? Artinya kalau mau baca Alkitab, apakah Tuhan yang akan buka Alkitab untuk saya? Kalau nggak ada Alkitab, saya harus cari Alkitab. Saya harus cari tahu di mana dan ambil waktu dan cari mengerti. Dan bagaimana saya mempersiapkan hati saya yang penuh batu? Itu tugas Tuhan atau tugas yang tanam bibit? Yang tanam. Jadi saya mempersiapkan hati saya supaya nggak ada batu itu bagaimana caranya? Bagaimana supaya batu disingkirkan supaya bibit bisa tertanam tanpa batu? Bagaimana caranya? Untuk batu disingkirkan ada satu cara. Ya. Itu tugas saya kan? Kalau saya kurang pasti dengan ini, bisa menghasilkan buah nggak? Bagaimana menyingkirkan batu? Karena ini tugas apa? Saya. Bagaimana batu disingkirkan? Ada yang mau bilang? Jadi? Bagaimana supaya batu bisa disingkirkan? Batu itu apa? Apa itu batu? Bagaimana bisa singkirkan batu? Roh Nubuat, Christ Object Lesson ini. Ini buku Christ Object Lesson. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan sungguh-sungguh kiri atau kanan? Kiri. Jadi untuk saya mempersiapkan tanahnya,
itu saya benar-benar apa? Bertobat. Dan untuk benar-benar bertobat, sudah lihat semua ini kan? Sudah lihat kebaikan Tuhan, sudah lihat kekejian dosa, sudah menyesal akan dosa, dan benar-benar bertobat dan mengaku, tanah saya siap, pas saya baca, pasti hasil apa? Karena yang menghasilkan buahnya siapa? Dan apakah Tuhan akan gagal kalau tanahnya baik? Artinya kalau nggak pernah ada buah, salahnya di Tuhan atau bagian saya yang salah? Jadi kalau saya sudah baca Alkitab, sudah bertobat benar-benar, kenapa belum ada perubahan karakter Tuhan? Artinya sebenarnya belum bertobat. Karena Tuhan nggak pernah gagal kan? Kira-kira saya sudah lakukan tugas saya, lalu Tuhan gagal menghasilkan buahnya? Mustahil. Mustahil. Jadi saya punya tugas apa? Filipi 2:12. Melihat kebaikan Tuhan, melihat kejinya dosa, dan menyesal akan dosa, diberikan pertobatan, benar-benar bertobat, benar-benar Tuhan ampuni. Dan waktu saya baca Alkitab, apa yang terjadi? Pasti menghasilkan apa? Buah. Pasti nggak itu? Pasti sekali. Dan siapa yang memanggil dengan kuasanya bibit untuk menjadi buah? Siapa punya kuasa? Tuhan. Pasti. Jadi kenapa Tuhan Yesus belum datang? Karena belum ada buah. Kenapa belum ada buah? Karena sampai sini pun belum. Belum sampai sini. Artinya kita fokusnya di mana? Coba kita kasih lihat ini lagi ya. Tugas saya untuk memperbaiki karakter. Oh, tunggu. Tugas saya untuk melihat kebaikan Tuhan. Tugas saya untuk benar-benar menyesal dan bertobat. Bukan tugas saya untuk membuat saya punya kondisi dalam seperti itu. Dan tugas saya untuk tanam bibit. Tugas Tuhan untuk menghasilkan buah. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Jadi gagalnya di mana? Di ayat 12-nya atau ayat 13-nya? 12. Ayat 12. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus akan datang kalau 12 sudah apa? Sudah terjadi. Karena 13 gampangnya bukan main untuk Tuhan untuk menghasilkan buah. Gampang sekali. Tapi tanahnya belum siap, belum ada pertobatan, makanya belum datang-datang. Oke, kita kembali ke kutipan Testimoni volume 5 ayat 214. Tugas kita untuk mempersiapkan tanah, tugas kita untuk menanam bibit, untuk membersihkan jiwa dari semua pencemaran. Oke. Dan di saat sudah terjadi bagian saya, apa yang terjadi? Dan itu artinya apa? Setelah itu hujan akhir akan dicurahkan sebagaimana murid-murid menerima hujan awal di hari Pentekost. Hari Pentekost itu dulu kan? Tapi di akhir zaman hari Pentekost itu sama dengan apa? Roy. Kalau dulu Pentekost, hari akhir zaman Pentekost itu sama dengan apa? Oke. Kapan? Roy, kapan itu? Bukan setelah Sandelo. Pas Sandelo. Pas diadakan undang-undang apa? Artinya undang-undang hari Minggu sedang menunggu kita punya karakter. Artinya kalau Filipi 2 ayat 12 belum dijalankan, kapan Sandelo datang biarpun Paus pergi ke Washington DC? Kapan? Nggak akan. Apakah yang tentukan Tuhan Yesus datang Paus? Sama sekali enggak.
Yang menentukan apa? Buahnya. Christ Object Lesson halaman 69. Itu yang menentukan. Sudah. Mari kita buka 2 Petrus 3:12. 2 Petrus 3:12. Mana saya taruh iPad-nya tadi? Oh, ini. 2 Petrus 3:12. Oke. Melihat dan mempercepat kedatangan Tuhan. Ini bicara tentang Tuhan atau tentang kita? Yang menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan atau kita? Artinya yang mempercepat kita atau Tuhan? Oke. Sudah capek di dunia ini? Sekarang saya tanya, kalau sudah capek, buktikan sudah capek. Itu kan? Kalau sudah capek, buktikan sudah capek. Bagaimana buktikannya? Bagaimana buktikan sudah capeknya? Apa langkah pertama yang saya buktikan bahwa saya sudah capek? Apa langkah pertama? Apa yang saya punya langkah pertama sebagai pengungkapan bahwa saya sudah capek di dunia ini? Apa langkah pertama? Apa? Belum bertobat, apa? Lihat kebaikan Tuhan. Artinya kalau saya bilang saya capek tapi nggak pernah lihat kebaikan Tuhan, sebenarnya saya capek nggak? Atau hanya tahu jawabannya? Aduh, itu dia. Itu dia kan? Artinya kalau saudara-saudara benar-benar sudah capek, buktikan sudah capek kan? Buktikan sudah capek. Dengan benar-benar nggak buang waktu lagi, tetapi menggunakan semua waktu untuk benar-benar mempersiapkan hati supaya waktu bibit ditanam pasti keluar apa? Itu orang yang sudah capek di dunia. Oke, kita terus lagi. Sekarang, Pentecost itu sama dengan undang-undang hari Minggu. Bisa lagi ya? Oh, kita gambar dulu. Kita mau gambar dulu ya. Saya mau tanya, sekedar mau tanya saja. Kalau ada orang datang kepada saudara, dan dia tanya, kamu Present Truth ya? Iya. Saya selalu hadir, suka nonton DVD dan semua. Jelaskan dong apa itu latter rain. Bisa nggak? Bisa nggak? Jelaskan dong latter rain. Siap nggak? Siap nggak? Harus siap. Karena orang ini bisa saja keselamatan dia tergantung dari kita punya apa? Penjelasan. Nah, kalau saya nggak bisa jelaskan, bukan hanya dia yang akan hilang, bisa saja saya juga apa? Aduh, kita belajar lateran ini. Belajar lateran. Saya dengar siapa ya? Saya challenge ya, saya challenge saudara-saudara. Saya mau saudara-saudara duduk di ujung kursi. Itu maksudnya, bukan secara kenyataan ya, tapi secara figuratif. Saya mau kalian duduk di ujung kursi di mana nggak pernah nyaman dalam hidup, karena nggak akan nyaman sampai sudah benar-benar benci apa? Dosa. Saya nggak akan nyaman, saya nggak akan puas, saya nggak percaya diri sendiri, saya nggak percaya diri sendiri sampai benar-benar sudah benci apa? Dosa. Artinya saya akan challenge terus. Saya akan challenge terus saudara-saudara. Saya bukan mau mempersulit saudara punya kehidupan, enggak. Saya mau challenge supaya saudara nggak pernah rasa nyaman dalam kondisi saudara sampai sudah mencapai tahap yang Tuhan inginkan daripada saudara. Jangan heran kalau saya akan tetap gencat terus. Saya akan gencat terus karena terus terang itu tugas saya dan tugas saudara untuk teman-teman saudara dan sendiri kan. Jadi kita bertemu ini ialah untuk saling mengingatkan dan diingatkan kembali.
bahwa ini bukan tempat untuk pertemuan atau apa, ini tempat untuk mempersiapkan untuk menjadi ambasador Tuhan Yesus di dunia ini. Oke, jadi kita harus kuasai, paling kurang tahu konsep daripada apa? Lateran. Oke, sedikit karena saya nggak mau bilang itu lalu nggak dilanjutkan lalu nggak pernah dibilang jawabannya. Kalau orang bilang, tolong jelaskan apa itu lateran. Betul? Ya. Kira-kira mulainya bagaimana? Well, lateran terdiri dari berapa kata? Later dengan rain. Well, lateran itu hujan akhir. Kalau hujan akhir artinya ada hujan awal. Nah, sekarang hujan di Alkitab apa? Ya. Oke, ayatnya di mana? Harus tahu ini, Ulangan. Ulangan 32 ayat 1 dan 2. Hujan melambangkan firman yang keluar dari mulut Tuhan atau doktrin. Artinya, Tuhan akan memberikan firman-Nya pada permulaan perjalanan kekristenan saya dan pada akhir daripada perjalanan Kristen saya. Mulanya ialah untuk membuat bibit. Tunggu. Apakah saya bisa buat hujan turun? Apakah saya bisa membuat matahari bersinar? Tugas saya apa tadi? Mempersiapkan tanah dan menabur apa? Kalau hujan itu tugas apa? Jadi hujan ayat 12 atau 13? Filipi, 13, oke. Artinya, kalau Tuhan memberikan firman-Nya, yaitu hujannya pada awal dan akhir, di sini atau di sini? Kiri atau kanan? Hujan akhir, kiri atau kanan? Karena siapa punya tugas ini? Oh, mantap sekali. Sekarang, di sebelah kanan, di kirinya kanan atau kanannya kanan? Hujan awal. Kirinya kanan sih. Sangat gampang kan? Nah, kalau di sini artinya apa? Ini mau menjelaskan orang Lateran kan? Kalau di sini artinya apa? Coba buka Amsal 4 ayat 18. Kalau di sini artinya apa? Amsal 4 ayat 18. Kita belajar aja, devotion, habis itu kita mulai dengan pelajaran nubuatan kita. Amsal 4 ayat 18. Jadi ingat, lateran, ini Tuhan punya tugas, karena saya nggak bisa turunkan hujan. Walaupun di akhir zaman, mereka sudah buat sehingga mereka bisa mempengaruhi cuaca sehingga hujan, betul? Saya mau kasih contoh. Sebelum saya ke Indonesia, kira-kira bulan lalu itu ini Mei, April, awal April di Amerika itu musim spring, semi. Waktu Ali tinggalkan Amerika, dia tinggalkan masih ujung daripada winter. Jadi dia masih nggak heran kalau lihat salju. Tapi setelah Ali pulang, masuk musim semi, nggak ada salju. Dan sementara saya kerja di luar, salju turun. Saya bilang, kok salju dan saljunya seperti batu-batu, hail gitu. Hail itu apa, adik? Batu es. Masa April sudah sedang tanam tanaman, buah-buah dan sayur-sayur, turun salju. Dan di akhir zaman heran lagi nggak kalau cuacanya udah nggak becus lagi? Karena mereka mempengaruhi cuaca sehingga bisa bikin apa? Tapi sebenarnya yang menguasai semuanya siapa? Tuhan. Itu adalah satu pemikiran bahwa manusia mau apa? Mengerjakan pekerjaan siapa? Siapa yang bilang saya mau menjadi yang seperti yang maha tinggi? Itu dia, betul? Apa itu artinya? Dalam bahasa Alkitabnya, kalau saya mau mengerjakan pekerjaan Tuhan di sini, itu namanya apa? Salvation by works. Salvation by works, yang tadi malam kita bilang itu istilahnya apa? Evolusi.
Karena manusia, salvation by works ya. Oke. Kalau saya mau bikin bangku, berapa lama kira-kira bikin bangkunya? Ya tergantung dengan saya punya keahlian bikin bangku. Saya nggak tahu apa-apa, tapi bisa belajar. Kira-kira berapa lama bikin bangku yang sederhana? 2 hari mungkin? Nonton di YouTube lalu lihat caranya, beli lalu taruh kan? Ya 2 hari lah ya. Kalau Tuhan bikin bangku berapa lama? Sekejap aja kelamaan kan? Artinya kalau membuat sesuatu dan jangka waktunya perlu, itu namanya apa? Evolusi. Evolusi. Tuhan nggak perlu waktu. Evolusi. Oke, kita kembali lagi. Hujan, tadi kita di mana? Ini udah keluar jalur, udah lupa di mana? Amsal, oke, thank you. Mari kita buka Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Jadi pertanyaan saya, ini apa? Di sini apanya saya? Amsal 4 ayat 18. Amsal, Proverbs 4 ayat 18. Oke, ada yang mau baca dengan keras? Karena saya sedang jelaskan apa? Latrain. Dan inilah kita punya devotion malam ini tentang latrain. Kalau ini adalah tugas hujan, karena hujan Tuhan punya bagian, bukan saya. Ini mempersiapkan tanah dan tabur bibit. Ini adalah bagian Tuhan. Kalau ada rain, ada 2. Early, later. Letternya apa? Well, kita buka Amsal 4:18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu kata lainnya apa? Hari yang sempurna. Hari yang sempurna. Oke. Jadi kalau bilang sampai hari yang sempurna, sampai itu di kiri atau di kanan? Artinya ini apa? Sempurna di dalam Kristus. Artinya kalau letter rain dikasihnya di sini, letter rain tugasnya untuk menyempurnakan buah. Sekarang, kalau letter rain tugasnya untuk menyempurnakan buah, early rain untuk apa? Mematangkan. Tunggu dulu. Tunggu. Di sini saya bikin apa? Siap tanah. Di sini bikin apa? Tabur. Now, siapa pernah tabur bibit lalu nggak pernah diairin? Siapa nggak pernah mengairi tanah yang baru ditabur bibit? Kadang-kadang saya bingung sendiri dengan bahasa Indonesianya. Siapa yang perlu memberikan air bagi bibit yang baru ditabur? Atau nggak perlu itu? Di mana taburnya? Di sini. Di mana airnya? Ini apa gunanya? Early rain. Early rain untuk apa? Supaya bibitnya keluar tunas. Keluar tunas. Dan waktu keluar tunas, di sini mempersiapkan apa? Buah yang matang. Dan setelah buah matang, apa yang dicabut? Sabit penuaian. Jadi kalau jelaskan dong letter rain. Letter rain apa? Bisa nggak ngomong-ngomong letter rain, tapi nggak pernah early rain? Bisa nggak early rain, tapi nggak pernah masuk bibit firman Tuhan? Kalau firman Tuhan nggak masuk, karena kalau begini, bagaimana? Siapa bilang saya nggak baca Alkitab? Saya lebih sering baca Alkitab dari kamu. Saya setiap malam, setiap pagi masukin bibit. Lalu saudara bilang apa? Iya, tapi bibitnya menemukan batu atau enggak? Saya sudah dari dulu sebelum kamu lahir sudah baca Alkitab. Kenapa belum ada buahnya? Karena tabur sebelum mempersiapkan tanah. Artinya, baca Alkitab, tapi nggak pernah bertobat. Jadi sudah lihat faktor-faktor yang menyebabkan Tuhan Yesus belum datang-datang? Yaitu, baca Alkitab, tanahnya jelek. Tanahnya jelek, nggak pernah baca Alkitab.
atau kombinasi apa aja. Jadi ada gunanya baca Alkitab kalau nggak pernah menghasilkan kesedihan terhadap dosa? Ada gunanya? Enggak. Itulah terangnya. Jadi sekarang apa yang saya bisa bawa pulang? Manfaat apa yang saya bisa bawa pulang sekarang? Tuhan, saya mau baca Alkitab dengan tujuan apa? Remuk hati saya. Itu dia. Jangan bilang, saya nggak ngerti Alkitab. Nggak usah bilang ngerti Alkitab. Saya mau baca dan remukan saya punya apa? Hati. Yang buat saya mengerti siapa? Makanya kalau saya mau mengerti sendiri, ya muncullah doktrin yang aliran, I don't know. Saya baca Alkitab kok, tapi nggak masuk akal. Karena pengertian sendiri. Kuncinya begini, kalau baca Alkitab dengan tuntunan Roh Suci, pasti remuk hati, pasti. Sudah tahu sekarang mau bikin apa? Tuhan, saya ini sombongnya bukan main Tuhan. Saya sombong. Walaupun orang lihat saya nggak sombong, tapi Tuhan tahu dan saya tahu saya sombongnya bukan main. Karena kalau saya dengar begini, wah nggak senang, waduh bukan main. Waduh Tuhan, bagaimana saya bisa masuk ke surga? Coba pikir kadang-kadang saudara. Kira-kira karakter saudara dan saya yang kita tahu itu, kira-kira Tuhan mau nggak kasih masuk ke surga? Mau nggak dengan kita punya karakter Tuhan bilang, oh ini karakter saya suka sekali. Mau nggak? Nggak bisa. Coba pikir baik-baik. Saya mau selamat nggak? Iya. Sekarang kalau saya benar-benar mau selamat, kalau karakter saya tahu nggak benar dan Tuhan nggak mau kasih masuk dalam karakter itu, saya bikin apa selama ini? Dan kalau saya nggak bikin apa-apa, kenapa masih harap masuk surga? Itu dia. Ini dia. Jadi baca dengan catatan, saya remuk. Jangan baca begini. Baca begini, waduh ini kutipan mantap. Saya mau post di Facebook supaya orang itu baca. Pernah nggak seperti itu? Ini kutipan bagus, ini orang harus baca ini. Kalau perlu ini saya kasih merah, garis bawahi supaya dia nggak miss yang saya tekankan. Betul? Dan dia masuk surga, saudara tidak. Bagaimana? Karena dia bertobat. Dan saudara masih sibuk tunjuk-tunjuk orang lain. Bagaimana kalau begitu? Dia bilang, terima kasih untuk post Facebooknya. Kebetulan Facebooknya saya sudah delete karena buang waktunya bukan main. Bukan main saudara-saudara. Kita belum habis devotionnya, kita terus lagi. Oke. Boleh kesini lagi? Oke. Jadi kita punya tugas untuk meremukan apa? Diri. Dan waktu sudah remuk, Tuhan akan curahkan dia punya apa? Roh Kudus untuk mempersiapkan buah-buah matang siap di apa? Sabit. Kapan itu? Sunday Law. Sekarang kalau Sunday Law muncul buah, betul? Kalau Sunday Law muncul buah, apakah buah Kristus waktu dimakan seedless atau banyak seednya? Sudah pernah makan seedless grape? Banyak nggak buah-buah tanpa biji sekarang? Seedless namanya. Tunggu dulu. Apa itu seedless grape? Seedless grape. Tunggu. Seed itu apa? Lukas 8:11. Firman Tuhan. Buah itu apa? Karakter Kristus. Artinya seedless grape adalah manusia punya cara untuk menghasilkan karakter Tuhan tanpa firman Tuhan. Bagaimana kita mau tanam seedless grape? Nggak bisa. Artinya itu apa? Hanya untuk kepuasan pribadi, pusing amat kalau dia lapar. Betul? Itu seedless apa? Grape. Nah, kalau seedless, kalau buah yang Tuhan hasilkan, sandelo muncul, di dalamnya harusnya ada apa? Bibit. Dan bibit itu saya tabur kemana sandelo? Loud cry. Dan mereka lah ada kesempatan untuk menghasilkan karakter Kristus. Jadi
saya mau tolong orang untuk memantulkan karakter Kristus, tapi saya sendiri nggak ada buah, bagaimana? Bagaimana caranya? Ada caranya? Ada caranya? Saya mau kamu menghasilkan buah. Mana buahnya? Ya jangan lihat orangnya lah. Oke, kalau nggak lihat orangnya, lihat buahnya. Mana buahnya? Ya biar busuk-busukan umat Tuhan. Bagaimana itu? Nggak bisa. Jadi itu yang saya punya maksud. Hasilkan buah dulu, baru bisa kasih bibitnya. Betul kan? Bukan berarti kita hanya mementingkan diri, tapi Tuhan sudah kasih kesempatan untuk kita menghasilkan buah. Sekarang, siapa mereka yang menghasilkan buah duluan? Siapa? Kita buka ke Wahyu 14 ayat 4. Mari kita buka. Wahyu 14 ayat 4. Sekarang saya tanya, yang menghasilkan buah umat Tuhan atau dunia? Duluan. Umat Tuhan. Lalu bibitnya dikasih kemana? Dunia, supaya di dunia menghasilkan buahnya Tuhan. Oke? Artinya umat Tuhan yang pertama menghasilkan buah. Siapa umat Tuhan? Wahyu 14 ayat 4. Ada yang bisa baca dengan keras ya? Ini laterin, saudara-saudara. Ini laterin. Ada yang bisa baca dengan keras? Wahyu 14 ayat 4. Siapa itu yang menghasilkan buah pertama? Silahkan. Siti mau baca dengan keras. Oke, silahkan Siti. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Tidak cemar lagi. Oke, tolong adik kasih nyala. Mereka sudah membersihkan diri dari semua pencemaran, kan? Sekarang, mereka yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Artinya sumber pencemaran siapa? Perempuan di Alkitab siapa? Artinya gereja yang sudah apa? Murtad. Jadi, untuk mempersiapkan untuk menjadi orang-orang ini, harus tidak dicemarkan oleh gereja yang sudah. Aduh, ini Alkitabiah asli. Ini, saudara percaya kan? Bukan saya buat-buat ini kan? Semua dari Alkitab ini. Oke, kita tolong baca terus, Siti. Karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, murni sama seperti perawan, artinya kalau bukan murni perawan, siapa dan dia? Pelacur? Pelacur. Siapa itu pelacur? Gereja, wanita, pelacur kan? Dan pelacur itu bikin apa? Apa? Pelacur bikin apa? Oke, percabulan. Oke, detail tanpa detail. Lebih detail tanpa detail. Ngerti maksudnya kan? Persisnya apa? Percabulan persisnya apa? Siapa sepertinya? Siapa suami daripada gereja? Efesus 5. Oke, Kristus. Artinya dia sudah tinggalkan Kristus untuk bergabung dengan siapa? Kristus. Titel Kristus apa? Banyak, salah satu. Son of God. Dia ganti Son of God dengan Son of Perdition. Siapa Son of Perdition? Paus. Artinya, percabulan ialah gereja yang sudah tidur dengan doktrin-doktrin kepausan. Alkitabiah asli. Apakah ada gereja yang dulu murni sudah mulai merangkul kepausan? Inilah yang kita akan pelajari malam ini. Oke, kita teruskan lagi. Tadi baca berapa? Wahyu 14 ayat 4. Mereka perawan. Artinya mereka tidak mencemarkan. Oke, sekarang sebelum kita ke Wahyu, bagaimana caranya supaya saya tidak dicemarkan oleh doktrin-doktrin yang memabukkan ini? Bagaimana caranya? 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17. Bagaimana supaya saya tidak cemar tapi jadi apa? Bersih. Oke, karena saya harus membersihkan diri. 2 Korintus 6 ayat 17.
Aduh, bukan main. Ini malaikat 1, 2, 3 di sini penuh. Oke. Silakan, sapa saja. Syaratnya baca keras. Siapa mereka? Mereka itu siapa? Yang gereja yang sudah merangkul doktrin-doktrin kepausan. Itu mereka. Keluar dari mereka, jangan jamah mereka, baru aku terima engkau. Itu kondisi, ada syarat itu. Keluar dulu, baru diterima. Alkitabiah. Jadi ini bukan soal conference, bukan soal apa. Namanya kotor, goodbye. Mau conference, mau enggak, kalau kotor, goodbye. Dan kalau kebetulan conference, ya conference lah. Kalau kamu pun bukan conference, tetap saja saya nggak bisa bercabul dengan yang sudah kotor. Kebetulan conference. Kalau bukan conference, nggak ada bedanya. Jadi bukan membenci conference, pokoknya kotor, goodbye. Karena saya mau dimeteraikan oleh meterai Tuhan yang apa? Bersih. Sudah mengerti kan? Ini bukan pelajaran membenci conference, sama sekali tidak. Ini mencintai Tuhan Yesus. Dan pergi kemana dia menuntun. Nggak ada personal. Nothing personal. Nothing personal here. Oke? Jadi apa tugas saya? Filipi 12:13 apa? Saya persiapkan diri dengan membenci dosa. Sekarang, bisa nggak saya benci dosa kalau di sekitar saya itu menguatkan dan mempengaruhi saya bahwa dosa itu nggak apa-apa? Bisa nggak? Nggak apa-apa. Kan sudah tahun 2015. Kenapa sih gaya Mrs. White terus? Bisa nggak benci dosa kalau begitu? Bisa nggak saya mempersiapkan tanah saya kalau semua orang di sekitar saya malahan menguatkan saya untuk berdosa? Bisa lihat masuk akalnya? Untuk keluar, bisa lihat maksudnya? Jadi, anything personal against the conference? Oh, nothing personal. I want to be saved, that's all. Saya mau selamat, itu aja alasan saya. Nothing personal here. Nothing personal. Nothing personal, betul? Oke, kita terus lagi. Untuk mempersiapkan diri, saya harus cari tanah yang bersih. Yang tidak menambah batu, tapi menyingkirkan apa? Batu. Kalau bajunya begini-begini, yang ditinggikan ayat atau Tuhan Yesus? Tambah besar nggak batunya atau hilang? Dengan memandang, saya menjadi apa yang saya pandang. Betul? By beholding, you become what? Ini Alkitab banget. Jadi ini persiapan saya, oke? Okay? Dan mulai baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Isi firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Manusia bukan hidup dari roti jasmani saja, tapi manusia hidupnya dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah itu benar-benar menjadi pengalaman saya, ataukah tidak seimbang jasmani dan rohaninya? Apakah saya mandi lebih sering daripada cleansing rohani? Mana? Betul, cleansing tubuh penting. Tapi cleansing jiwa benar nggak? Nggak ada salahnya cleansing tubuh, tapi paling kurang cleansing rohaninya sama atau lebih dari cleansing apa? Tubuh, karena dua-dua harus sehat. Betul? Jadi jangan mengabaikan satu. Jangan cuma satu, harus dua-dua. Itu persiapan saya, oke? Sekarang. Mari kita lihat. Dan ini kita mau aplikasikan untuk kita sekarang. Kita tolong kasih lihat lagi, Gary. Pada hari Pentecost, Tuhan akan curahkan apa? Lateran. Dan lateran menghasilkan apa? Buah yang siap untuk dia apa? Sabit. Oke, mari kita ke Kisah 2. Kisah 2 ayat 1. Kisah 2 ayat 1. Kisah 2 ayat 1. Ini masih devotion. Jadi saudara-saudara yang berpikir bahwa sudah mulai, sudah terlambat ini. Sebenarnya kita belum mulai.
karena ini adalah devotion saja. Habis ini kita mulai. Jadi harus ada pegangan devotion yang kita bisa renungkan setiap hari. Oke. Ingat, kita punya jembatan apa? Hari Pentekost, betul? Kita tahu hari Pentekost siap. Apa yang terjadi hari Pentekost di Kisah 2? Thank you, Gini. Dan pada hari Pentekost, betul? Tadi yang kita baca kan? Hari Pentekost, apakah siap disabit? Apakah sudah hancur tanah? Apakah sudah tabur bibit? Apakah sudah early rain? Sudah keluar tunas-tunasnya? Apakah buahnya sudah keluar dan sudah siap dimatangkan? Di saat hari itu sudah tiba, waktu buah siap untuk dimatangkan, ini syaratnya. Semua mereka satu hati. Satu pikiran. Satu. Siap. Kita sudah siap untuk Sunday Law nggak? Well, pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan itu ialah kita sudah one accord nggak? Betul nggak? Untuk menjawab kita sudah siap untuk Sunday Law, jawabannya yang harus dijawab ialah kita sudah one accord nggak? Sehati. Apa artinya sehati? Apa artinya sehati? Sama. Apa yang membuat kita sama? Apa yang membuat kita sama? Sama-sama sedang mengerjakan masing-masing punya urusan keselamatan tanpa korek-korek orang lain punya sehingga lupa akan keselamatan pribadi. Sudah one accord nggak kita? Ini devotion malam ini. Apakah kita one accord? Sekarang saya akan berbicara dari hati ke hati. Saudara-saudara, kalau ada perasaan-perasaan antara seseorang kepada orang lain di present truth ini, kalau saudara tidak bereskan, saudara akan hilang. Titik. Harus dibereskan. Saya nggak senang dengan orang itu, caranya begitu, bereskan. Itu namanya work out your own salvation. Itu namanya mempersiapkan apa? Tanah. Padahal kita sudah dilaterain, tanah belum siap. Lihat, kita laterain, tanah belum siap. Jadi waktu laterain turun, apa yang keluar? Ada. Kalau bibit yang baik nggak keluar, pasti keluar lalang. Lalang perlu disiapin tanahnya. Siapa yang perlu kerja keras supaya menghasilkan lalang? Tidur aja, keluar apa? Artinya kalau letter rain datang, saya selama ini nggak ngapa-ngapain, keluarnya apa? Dan kalau sudah jadi lalang, bisa nggak diganti jadi gandum? Mustahil. Artinya keselamatan sudah lewat. Dan saudara dan saya tidak selamat. Sandelo sudah dekat. Ini pelajaran kita. Nggak ada gunanya belajar sandelo dekat kalau belum siap dipanen. Kalau belum siap dipanen. One accord, saudara sekali lagi. Kalau ada, saya nggak suka, saya nggak enak, dia begini, kita begini, begitu. Harus bereskan antara dua orang itu. Kalau mau orang ketiga yang bisa dipercaya dengan kuasa Tuhan, lakukan. Do something. Bikin something. Jangan cuma diam, lalu harap hilang, dan mudah-mudahan hilang waktu tidur, karena waktu bangun muncul lagi. Harus disiapkan. Karena ini tempat persiapan, bukan tempat main-main. Ini dia. Jadi kalau ada saudara-saudara, memang dari atas ini kelihatannya mantap semua. Mantap semua. Tapi saya nggak bisa baca hati saudara-saudara. Dan kalau ada, harus saudara. Harus.
Apakah saudara mau Tuhan Yesus yang bicara sendiri? Kalau Randy bicara, saya nggak mau. Tuhan Yesus yang bicara. Mau begitu? Coba pikir, apakah ada sesuatu, saya nggak senang orang itu nggak ada. Oke, kenapa saya rasa segitu ya? Kenapa saya pikir begitu? Oh, memang patut saya pikir begitu. Well, sekarang, walaupun patut, Tuhan mau nggak saya simpan-simpan seperti itu? Walaupun patut, oh saya patut, saya nggak senang. Oke, mau berapa lama begitu terus? Mau bawa ke surga? Kira-kira one accord itu, murid-murid, saya nggak suka sama Petrus. Dia menyangkal kita, tapi apa boleh buat, begitu? Itu saudara-saudara. Itu tugas kita apa? Sekarang. Ada? Kalau saudara ada dan pura-pura bilang nggak ada, nggak perhatikan bahwa ada, saudara akan di-shaken out. Jangan genapi yang saya bilang, tolong jangan digenapi. Karena saya pastinya bukan main itu. Saudara akan di-shaken out dari kebenaran. Mungkin bukan dari kelompok ini, tapi dari surga. Pasti. Karena yang shaken bukan saya, yang shaken siapa? Firman Tuhan yang saudara nggak bisa terima. Kalau ditegur terus, itu akan shaken saudara out. Saudara-saudara, serius nah. Kalau nggak enak-enakan, sekaranglah waktunya. Oke? One accord and one place. Kita di one place nggak? Tapi one accord nggak? Oke? Itu saudara-saudara tugas sekarang. Pergilah masing-masing. Saya nggak bilang siapa ya. Kebetulan saya lihat orangnya, belum tentu orangnya itu ya. Saya cuma bilang, kalau ada, pergilah. Kalau aduh saya kurang mantap. Kalau saudara mau panggil saya, saudara Randy, tolong dong bicara. Oke. Saya dengan senang hati kita berdoa, bereskan. Supaya benar-benar bersih di permukaan dan bersih di bawah permukaan. Itu one accord in one place. Dan hanya Tuhan yang bisa hidup di tengah kita. Itu kita punya devotion untuk hari ini. Okay. Itu yang saya harus siapkan sebelum Sunday Law. Sekarang mari kita lihat betapa dekatnya Sunday Law. Oke?